Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia tanggal 15 Oktober. Pada saat sekarang terjadi penambahan kasus positif sejumlah 4.411, di mana jumlah kasus aktifnya adalah 63.231 atau 18,1%, di mana kasus aktif dunia adalah 22%. Jadi kita di bawah kasus aktif dunia. Sedangkan jumlah kasus sembuh adalah 273.661 atau 78,4%, di mana angka ini lebih tinggi dari kasus sembuh dunia 75,1%. Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 12.268 atau 3,5%, dan persentase ini masih lebih tinggi sedikit daripada kasus meninggal di dunia, yaitu 2,82%. Kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di 10 provinsi prioritas. Kami prihatin bahwa kasus aktif secara nasional masih mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari persentase kontribusi 10 provinsi prioritas ini terhadap jumlah kasus nasional, cenderung mengalami penurunan. Pada 27 September, persentase kasus aktif di 10 provinsi menyumbangkan 67,62% dari kasus aktif nasional. Kemudian pada tanggal 4 Oktober, persentase menurun menjadi 66,38%, dan kemudian pada tanggal 11 Oktober mencapai 65,64%. Ini adalah kabar baik dan perlu untuk terus ditekan, sehingga persen kontribusi kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini dapat semakin menurun. Jika dilihat dari kasus sembuh, terjadi peningkatan baik di tingkat nasional maupun di 10 provinsi prioritas. Namun, persentase kontribusi kesembuhan di 10 provinsi prioritas terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan. Pada 27 September, 79,35% dari kesembuhan nasional berasal dari 10 provinsi prioritas. Kemudian menurun pada tanggal 4 Oktober menjadi 77,64%. Dan terakhir, 11 Oktober menjadi 76,81%. Tingkat kesembuhan ini harus selalu ditingkatkan, baik di 10 provinsi prioritas maupun di tingkat nasional. Di 10 provinsi prioritas, diharapkan untuk dapat berkontribusi lebih tinggi lagi dalam angka kesembuhan nasional. Sedangkan kasus meninggal juga masih terjadi peningkatan baik di tingkat nasional maupun 10 provinsi prioritas. Dan ini cenderung mengalami penurunan. Pada tanggal 27 September, kontribusi kasus meninggal dari 10 provinsi prioritas ini adalah 80,18% dari kasus kematian nasional berasal dari 10 provinsi prioritas ini. Kemudian pada tanggal 4 Oktober menurun menjadi 79,18%, dan pada tanggal 11 Oktober kembali menurun menjadi 78,71%. Ini adalah perkembangan yang baik, menandakan bahwa 10 provinsi prioritas kontribusi kematiannya menurun terhadap angka kematian nasional setiap minggunya. Kami mohon agar angka kasus meninggal betul-betul dapat ditekan hingga tidak ada penambahan kasus sama sekali. Perkembangan positif yang dicapai di minggu ini, mohon agar terus dipertahankan hingga tidak ada kematian baru setiap minggunya. Penanganan kasus COVID-19 di 10 provinsi ini memang berbeda-beda perkembangannya. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa perkembangan penanganan dapat dikatakan baik.
jika dilihat dari perkembangan persentase kasus aktif, kasus sembuh, dan kasus meninggal. Untuk persentase kasus aktif, ini cenderung mengalami penurunan pada seluruh provinsi, kecuali Jawa Tengah dan Papua yang mengalami peningkatan. Kemudian, jika dilihat dari persentase kasus sembuh, cenderung mengalami peningkatan pada seluruh provinsi, namun juga mengalami penurunan pada Jawa Tengah dan Papua. Persentase kematian cenderung stagnan, beberapa provinsi sempat mengalami kenaikan, namun kembali menurun pada pekan terakhir. Hanya Provinsi Bali yang mengalami kenaikan persentase kematian selama 2 minggu terakhir. Untuk itu, kami perlu memberikan perhatian lebih pada Jawa Tengah, Papua, dan Bali yang akan kami jelaskan perkembangannya secara lebih detail. Di Jawa Tengah, terjadi sedikit peningkatan pada kasus aktif dari 22,49 pada tanggal 27 September, kemudian meningkat menjadi 23,17% pada 4 Oktober, dan menjadi 23,94% pada 11 Oktober. Hal ini terjadi karena Jawa Tengah sedang gencar memfokuskan pada peningkatan pemeriksaan COVID-19, sehingga jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 meningkat pada 2 pekan terakhir. Untuk kesembuhan, Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan sebesar 0,34% dan 0,4% terjadi masing-masing pada tanggal 4 Oktober dan 11 Oktober. Meskipun angkanya kecil, kesembuhan harus tetap dijaga untuk selalu meningkat. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperhatikan kecepatan dan kualitas penanganan pasien COVID-19, utamanya pada gejala sedang dan berat, serta pada kelompok rentan. Hal ini adalah kunci untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Di Papua, terjadi peningkatan kasus aktif yang cukup signifikan. Kasus aktif di Papua ini adalah sebesar 35,7% pada tanggal 27 September, kemudian meningkat menjadi 39,42% pada tanggal 4 Oktober, dan menyentuh angka 40% menjadi 43,35% pada tanggal 11 Oktober. Pada evaluasi 2 pekan sebelumnya, Papua juga mengalami peningkatan kasus aktif. Ini artinya kasus aktif di Papua ini meningkat persentasenya selama 4 minggu berturut-turut. Jadi jika dilihat dari persentase kesembuhan, Papua juga mengalami perkembangan yang kurang baik. Persen kesembuhan Papua menurun cukup signifikan pada 2 pekan terakhir. Pada tanggal 27 September, persentase kesembuhan di Papua adalah sebesar 62,8%, kemudian menurun pada tanggal 4 Oktober menjadi 59,06%, dan menurun kembali pada 11 Oktober menjadi 55,21%. Sementara dari persentase meninggal, Papua sempat mengalami peningkatan persen meninggal pada 4 Oktober, dari yang sebelumnya 1,34% pada 27 September menjadi 1,52%. Namun, persentase meninggal dapat ditekan sehingga pada pekan berikutnya menurun kembali menjadi 1,44%. Peningkatan kasus aktif dan penurunan kesembuhan ini selain disebabkan oleh terjadinya transmisi lokal, juga disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan penelusuran kontak atau tracing, pemeriksaan spesimen atau testing, dan penanganan di pelayanan kesehatan treatment yang kurang. Selain itu, banyak warga yang datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah dengan gejala berat. Hal ini menyebabkan pasien menjadi kurang efektif dan menurunkan kemungkinan pasien tersebut untuk sembuh.
Walaupun pemerintah daerah di Papua telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat 2 minggu yang lalu, kami terus mendorong agar pelaksanaan tracing, testing, dan treatment tetap dilakukan dengan masif dan baik. Kami juga meminta agar pemerintah daerah juga menegakkan dengan tegas pelaksanaan protokol kesehatan dengan disiplin, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terakhir, kami masih prihatin bahwa persentase kematian di Bali terus mengalami peningkatan selama 2 pekan terakhir. Pada tanggal 27 September, persentase kematian di Bali adalah 2,97%. Kemudian meningkat pada 4 Oktober menjadi 3,11%. Dan meningkat lagi pada 11 Oktober menjadi 3,17%. Peningkatan kualitas rumah sakit rujukan dan ditambahnya fasilitas isolasi mandiri ataupun rumah sakit darurat ini perlu dilakukan untuk dapat membantu menekan angka kematian. Kepada warga Bali, kami mohon jika mengalami gejala COVID-19 untuk segera memeriksakan diri agar dapat ditangani sedini mungkin. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang kondisi bencana alam di masa pandemi, karena secara geologis dan hidrologis Indonesia ini merupakan wilayah rawan bencana alam. Pemerintah daerah dan masyarakat kami ingatkan untuk mewaspadai musim penghujan yang akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Pengaruh dari fenomena alam La Nina pada bulan-bulan ke depan ini akan berdampak pada peningkatan intensitas hujan sampai dengan sebesar 40% di atas rata-rata, dan berpotensi memicu terjadinya bencana alam hidrometeorologi yang meliputi banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, serta puting beliung. Bahaya bencana alam ini sayangnya akan dihadapi oleh banyak masyarakat Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang cukup menyulitkan dan membawa bahaya tersendiri pada keselamatan masyarakat. Satgas menghimbau Pemda untuk meningkatkan koordinasi dengan BNPB dan BPBD, TNI, dan Polri, serta lembaga terkait lainnya sebagai langkah antisipasi. Kita harus betul-betul siap siaga sebelum itu terjadi. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan berkaca pada pengalaman menghadapi bencana alam pada tahun-tahun yang lalu, itu meliputi perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir, serta optimalisasi danau, embung, sungai, dan kanal untuk betul-betul dapat mengantisipasi debit air yang berlebih pada masa-masa yang akan datang ini. Satgas juga menghimbau Pemda bersama pihak lain yang terkait dalam upaya mitigasi bencana agar dapat menyiapkan contingency plan, karena saat ini mitigasi bencana harus disesuaikan dengan bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Contingency plan dan mitigasi risiko harus dipersiapkan dengan matang untuk meminimalisir kerugian bahkan korban jiwa pada sektor terdampak, termasuk memastikan lokasi pengungsian yang akan digunakan untuk dapat meminimalisir risiko penularan COVID-19, logistik, serta perangkat dan fasilitas kesehatan. Terkait hal tersebut, Satgas berharap tempat-tempat pengungsian dapat direkayasa dengan baik agar selalu dalam keadaan layak dan bersih, sehingga dapat mengurangi potensi penularan COVID-19 serta penyakit-penyakit lainnya. Bagi masyarakat, apabila memungkinkan, agar dapat menghindari lokasi pengungsian di tenda jika tidak terpaksa. Selain itu, manfaatkan tempat-tempat penginapan yang terdekat sebagai lokasi pengungsian. Di pengungsian harus dipastikan masyarakat mempunyai masker cadangan,
hand sanitizer, dan alat makan pribadi, serta tempat evakuasi yang didesain untuk dapat menjaga jarak dan harus selalu ada petugas kesehatan di sekitar pengungsian. Kami meminta pada pemerintah daerah, khususnya di daerah rawan bencana, untuk segera menyiapkan segala peralatan dan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan. Bagi masyarakat, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di lokasi pengungsian. Ingat, protokol kesehatan merupakan langkah yang penting untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari COVID-19. Pemerintah daerah juga harus melakukan monitoring yang ketat, termasuk testing dan tracing jika dibutuhkan di lokasi pengungsian. Dan harus ada sinergi antara Pemda, lembaga daerah, TNI Polri, serta masyarakat untuk menghindari terjadinya klaster pengungsian. Mohon bagi daerah yang rawan bencana tersebut agar segera menghubungi BNPB atau BPBD untuk mempersiapkan dan mengadakan segala perangkat, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, Satgas ingin memberikan kabar baik bagi masyarakat. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan vaksin sebagai bentuk intervensi medis untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus COVID-19 dan dapat menyokong usaha menuju ketahanan kesehatan. Dalam rangka mempersiapkan diri, maka masyarakat perlu mengetahui beberapa istilah terkait vaksinasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Pertama, apa itu vaksin? Banyak orang yang menanyakan apa itu vaksin, perlu kami jelaskan bahwa vaksin itu adalah sebuah produk zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan ini akan menstimulasi imun sistem yang ada di tubuh manusia untuk akhirnya bisa memproteksi, melindungi manusia tersebut dari penyakit yang sedang kita lawan. Dalam hal ini adalah COVID. Apa itu vaksinasi? Kalau tadi vaksin, apa itu vaksinasi? Vaksinasi itu adalah suatu prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh, biasanya disuntikkan, untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Sedangkan apa itu imunisasi? Kalau tadi vaksinasi, sekarang apa itu imunisasi? Imunisasi itu sendiri adalah suatu proses memampukan tubuh sehingga akhirnya terproteksi dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi tersebut. Jadi selanjutnya orang akan bertanya, apa itu imunitas? Imunitas sebenarnya adalah kemampuan tubuh untuk memerangi penyakit. Dengan demikian, apabila terjadi imunisasi, akan terbentuk imunitas dan akhirnya kita bisa terlindungi. Saat ini terdapat beberapa jenis vaksin yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah, yaitu ada Sinovac, ada Sinopharm, CanSino, AstraZeneca, dan juga Genexin. Sebelum nantinya vaksin-vaksin tersebut diproduksi secara massal dan diberikan kepada masyarakat, baik itu diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri, terdapat berbagai tahapan pengembangan yang harus diikuti oleh setiap produsen vaksin, entah itu luar negeri maupun di dalam negeri. Tahapan-tahapan ini secara umum sebenarnya bertujuan untuk memastikan keamanan pada manusia atau masyarakat, termasuk juga menentukan rentang dosis yang aman untuk digunakan. Saya ulangi sekali lagi, keamanan vaksin bagi masyarakat itu adalah menjadi prioritas dan tugas utama pemerintah. Walaupun vaksin akan dipersiapkan untuk diproduksi dalam jangka waktu yang dekat, kita tidak boleh terlena dengan ini. Kita harus tetap memahami bahwa solusi pengendalian COVID-19 tidaklah tunggal, tidaklah hanya satu.
Saat ini, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menegakkan protokol kesehatan, karena upaya ini adalah upaya yang paling sederhana, tapi berdampak sangat besar. Secara ilmiah, terbukti bahwa kepatuhan terhadap tiap protokol kesehatan itu efektif menurunkan risiko penularan sampai dengan 85%. Jika kita dapat menerapkan ketiga protokol sekaligus, maka penurunan risiko penularan akan jauh lagi lebih besar. Adaptasi perubahan perilaku ini memanglah tidak mudah, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar elemen masyarakat dalam upaya pengendalian COVID-19, termasuk dalam persiapan program vaksinasi yang akan kita hadapi. Di tengah derasnya arus informasi terkait vaksin, kita dengar dari sosial media dan dari sumber yang lain, kita perlu menanamkan sikap cerdas dan selektif dalam menerima pesan. Sebelum kita mempercayai dan selanjutnya memutuskan untuk membagikannya informasi tersebut kepada orang lain. Jadi melihat dari kondisi ini, kami mohon agar seluruh masyarakat di Indonesia betul-betul memahami kondisi pandemi COVID-19 sambil mengubah perilaku, memastikan kita bisa bertahan untuk menghadapi COVID-19 ini dan menunggu penyiapan program vaksinasi sehingga akhirnya kita semua bisa juga terproteksi dengan berbagai cara. Selanjutnya konferensi pers sudah selesai dan kita lanjutkan dengan tanya jawab pertanyaan dari media. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Prof, ada beberapa pertanyaan dari media. Yang pertama dari Leni dari Suara Pembaruan. Apa tanggapan pemerintah terhadap kekhawatiran bahwa vaksin yang akan mulai disuntik nanti tidak aman? Kemudian apa jaminan keamanan vaksin dari pemerintah dan bagaimana BPOM memastikan vaksin yang diberikan November nanti aman? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Suara Pembaruan. Jadi pada prinsipnya pengawalan pengadaan vaksin ini selama ini dilakukan oleh Badan POM. Dan kita betul-betul memastikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi ini terhadap protokol uji klinik yang dilakukan dan selalu melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan uji klinik tersebut. Dan untuk mencapai tujuan memastikan bahwa keamanan dan efektivitas dari vaksin tersebut tercapai. Selain itu, persyaratan mutu produk melalui sertifikasi CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik, sarana produksi dari bulk vaksin, dan juga proses filling finish product, itu juga diperhatikan. Dan harapannya nantinya akan bisa diterbitkan izin edar obat, baik melalui yang dilakukan oleh Badan POM, dan tentunya sesuai dengan hasil yang didapatnya. Sejauh ini memang belum ada laporan terkait dengan efek samping yang diterima oleh relawan dalam uji klinis dari vaksin tersebut. Demikian. Baik Prof, terima kasih. Pertanyaan kedua masih dari media yang sama. Bagaimana dengan peta jalan atau roadmap vaksin yang disiapkan oleh pemerintah? Kapan peta jalan itu selesai dan bagaimana prioritas vaksinasi dilakukan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saat ini peta jalan atau roadmap sedang disiapkan oleh pemerintah dan terutama oleh Kementerian Kesehatan yang didukung oleh berbagai kementerian lembaga lainnya yang tergabung di dalam komite. Dan diharapkan peta jalan ini akan segera selesai dan dapat menjadi langkah yang konkret dan bisa disampaikan kepada pemerintah dalam rangka menjalankan program vaksinasi ini. Dan program vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Demikian.
Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Haura, Media Republika. Sejumlah daerah sudah dapat alokasi jumlah vaksin seperti Bogor dan Bekasi. Untuk batch pertama di November, totalnya berapa banyak orang yang akan dapat? Lalu untuk rinciannya, bagaimana kalau ada? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Republika. Jadi seluruh rincian informasi terkait alokasi prioritas vaksinasi dalam tahap finalisasi pada saat ini. Dan pada intinya perlu kami sampaikan bahwa seluruh alokasi prioritas ini akan mempertimbangkan kriteria dan prioritas penerima serta wilayah yang tentunya mengacu kepada Perpres nomor 99 tahun 2020. Dan pemerintah tetap akan berusaha melakukan alokasi dan mengutamakan asas keadilan. Masyarakat mohon bersabar dan terus memantau informasi resmi dari Satgas terkait tahapan vaksinasi ini dengan cermat dan selalu mematuhi protokol kesehatan serta upaya yang dapat dilakukan saat ini juga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Untuk pertanyaan terakhir dari Melanie, cnnindonesia.com. Data kasus positif sembuh dan meninggal sejak 4 pekan terakhir di 9 provinsi prioritas DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, Sulsel, Sumut, Bali, dan Papua, ternyata secara akumulatif kasus positifnya cenderung naik. Kasus sembuh juga fluktuatif meski kasus kematian memang ada tren penurunan dalam 2 pekan terakhir secara akumulatif. Kenaikan kasus positif di 9 provinsi, kira-kira apa penyebabnya? Sebelumnya kan Pak Presiden Jokowi telah meminta 9 provinsi ini untuk menurunkan kasus positifnya. Apa karena testingnya semakin masif di 9 provinsi tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari cnnindonesia.com. Jadi peningkatan jumlah testing yang dilakukan ini tentunya dapat berkontribusi terhadap jumlah kasus positif yang berhasil dideteksi di berbagai daerah. Karena memang pemerintah terus meningkatkan jumlah testing yang dilakukan di berbagai daerah untuk meningkatkan deteksi dini, karena ini hal yang kunci. Meski demikian, kita harus sadar bahwa semua elemen masyarakat masih perlu meningkatkan kesadarannya dan kita yakin bahwa kondisi ini harusnya bisa dikendalikan dan meningkatnya jumlah kasus positif di 9 provinsi tersebut juga disebabkan oleh masih adanya penularan di masyarakat akibat masih abainya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan kita selalu melakukan survei secara periodik untuk melihat kondisi tentang protokol kesehatan yang dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Satgas sebenarnya tidak bosan-bosan menghimbau agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan, betul-betul selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Apabila sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, saya yakin bahwa tren kenaikan kasus positif dapat berkurang seiring waktu sesuai dengan arahan Presiden. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih atas pertanyaan dari berbagai media dan kami ingin menyampaikan pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri konferensi pers kita kali ini. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan rekan-rekan media. Mari kita bekerja sama agar masyarakat di seluruh Indonesia benar-benar dapat terhindar dari COVID-19. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat
Bagaimana